Selamat datang di Learning Digital Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video yang sebelumnya. Nah, perhatikan tabel-tabel Excel berikut ini. Nah, di sini ada nilai-nilai dari beberapa mata pelajaran. Nah, kemudian di kolom kedua dari kanan itu ada nilai rata-rata, di mana cara menghitung nilai rata-rata sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian ada kolom keterangan. Di sini menyatakan lulus, tidak lulus, dan juga perbaikan. Kemudian ada rekapan di kolom paling bawah, ada rekapannya berapa orang yang lulus, berapa orang yang tidak lulus, dan berapa orang yang perbaikan. Di sini yang lulus kita dengan simbolkan dengan huruf L, kemudian yang perbaikan kita bikin simbol huruf P, dan juga yang tidak lulus simbolnya adalah T. Setiap angka pada kolom nilai ketika kita ubah, maka secara otomatis angka pada nilai rata-rata akan berubah. Demikian juga dengan simbol-simbol lulus, tidak lulus, dan perbaikan. Secara otomatis akan berubah. Jika angka pada kolom nilai ini kita ubah, maka secara otomatis di keterangan rekap yang di bawah akan berubah. Demikian juga pada kolom nilai rata-rata, ketika kita ubah akan menjadi berubah. Demikian juga pada kolom keterangan, kolom yang paling sebelah kanan akan berubah. Di sini kita juga otomatis berubah warnanya. Nah, ada yang tadinya L, ketika kita berubah, kita kurangin angkanya, pada kolom nilai akan berubah menjadi kolom P. Begitu selanjutnya. Nah, di sini ada 12 orang peserta, ada di bawah rekapnya 12 orang. Kemudian ada 7 orang peserta yang lulus, simbolnya L. Perhatikan videonya, ada 7 orang. Kemudian yang P ada 3 orang. Kita mulai dari kolom baru dengan membuat cara menghitung nilai rata-rata. Kita akan ulang kembali supaya tidak lupa. Ketik sama dengan pada keyboard, kemudian ketik average, kemudian buka kurung, lalu kita sorot deretan nilai-nilai yang akan kita hitung nilai rata-ratanya. Perhatikan video berikut ini. Otomatis sudah menghitung nilai rata-rata dari kelompok bilangan yang kita sorot tadi. Untuk baris berikutnya bisa di copy paste, atau di sini kita akan ulang kembali
sama dengan, ketik average, kemudian buka kurung, kemudian sorot baris yang akan kita hitung nilai rata-ratanya, kemudian tekan enter. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, semua sudah terisi. Jangan lupa ya di subscribe videonya bagi yang belum, dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Tekan tanda jempol, kemudian bagikan. Selanjutnya kita akan buat simbol lulus, tidak lulus, dan perbaikan secara otomatis berdasarkan nilai rata-rata yang telah kita peroleh. Nah, di sini kita akan simbolkan lulus itu nilai mulai dari 65 ke atas, simbolnya L. Kemudian perbaikan nilai 55 sampai dengan 64, simbolnya P. Dan tidak lulus nilai di bawah 55, simbolnya T. Nah, kita akan mulai bagaimana caranya untuk membuat pengisian ini secara otomatis, di mana setelah nilai-nilai dimasukkan maka akan muncul secara otomatis simbol-simbol tersebut. Perhatikan video berikut ini. Letakkan kursor pada kolom yang akan kita isi, yaitu pada kolom keterangan, kemudian ketik sama dengan, kemudian ketik if, buka kurung, kemudian pindahkan kursor pada kolom yang akan kita buat menjadi acuan. Pada video ini kita pakai kolom M5. Lalu kita ketik nilai batasan nilainya. Maka kita ketik sama dengan if, buka kurung, M5, kemudian tanda lebih besar, kemudian angka 60, baru koma, kemudian tanda kutip L, huruf L. Kemudian kita lanjutkan, ketik if lagi, kemudian buka kurung, M5, kemudian tanda lebih kecil, kemudian batasannya 50, kemudian koma, kemudian tanda kutip T, huruf T. Selanjutnya kita buka koma lagi, kemudian ketik if, buka kurung, M5, kemudian tanda lebih besar, kemudian batasannya 49, koma, lalu tanda kutip lagi P. Nah, tadi setelah kita buka kurung 3 kali, maka kita harus akhiri dengan tanda tutup kurung sebanyak 3 kali juga. Perhatikan video yang berikut ini. Untuk angka batasannya tentunya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Di sini kita pakai 50, 60 dan 49. Mungkin untuk kebutuhan yang lain bisa kita sesuaikan. Nah, setelah kita mendapatkan rumus ini, maka kita bisa mengcopy ke baris-baris berikutnya, sehingga baris-baris berikutnya juga terisi secara otomatis.